Halo kakak-kakak autor, terima kasih telah mengklik kelas penulisan untuk novel bertema pernikahan Engs ini. Jadi di kelas ini kita akan mempelajari tentang perbandingan plot yang baik dan yang kurang. Nah, kita akan memulai dengan contoh karya yang kurang bagus atau negatif terlebih dahulu. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan karya negatif? Jadi contohnya seperti autor menulis tentang protagonis wanita yang dipaksa menikah dengan protagonis pria. Protagonis wanita memperlakukan protagonis pria dengan baik, tapi protagonis pria menganiayanya di rumah dan tidak mencintainya. Protagonis pria bahkan membawa selingkuhannya ke dalam rumah. Suatu hari, protagonis wanita hamil dan keguguran karena pemeran pendukung wanita. Protagonis wanita akhirnya menyerah, dia memutuskan bercerai dengan protagonis pria. Pada akhirnya protagonis pria menyesal dan mengejar protagonis wanita kembali. Nah, ini garis besar dari contoh penulisan novel yang kurang baik. Kita lihat per 3 bab awalnya. Jadi contoh di bab 1, seorang wanita bernama Frizo dari keluarga menengah dengan tampang biasanya ini harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya bangkrut. Untuk melunasi hutangnya, ayah protagonis wanita menjadikan anaknya sebagai jaminan untuk menikah dengan protagonis pria. Lalu di bab 2, protagonis wanita mati-matian melawan. Dia melakukan aksi mogok makan dan melarikan diri dari rumah berkali-kali namun gagal. Protagonis wanita yang tak berdaya akhirnya menerima takdirnya. Protagonis wanita dan protagonis pria pun menikah. Lalu di bab 3, protagonis pria tidak punya keahlian khusus dan tampangnya biasa saja. Dia hanya mengandalkan kekayaan dari perusahaan ayahnya. Lalu setelah menikah, protagonis pria memperlakukan protagonis wanita dengan buruk. Protagonis pria sering mengomentari makanan yang dia masak tidak enak. Dirinya gemuk dan juga jelek. Protagonis pria merendahkan dengan berkata protagonis wanita harus merasa bersyukur karena telah dinikahi dengan protagonis pria. Lalu ia juga memarahinya, mengatainya seperti babi yang rakus. Saat protagonis wanita tak sengaja masuk ke kamar protagonis pria akan memukulnya. Protagonis wanita hanya terus bertahan demi orang tuanya walaupun rasanya begitu menyakitkan. Nah, evaluasi dari 3 bab awal tadi adalah plotnya terasa lambat. Tak perlu terlalu banyak menjelaskan latar belakang pernikahan protagonis wanita dengan protagonis pria, karena tidak ada hubungannya dengan plot inti yaitu pernikahan Engs. Apalagi dengan menjelaskan latar belakang yang cukup banyak di awal begitu mudah membuat ritme cerita lambat dan titik jual tidak menonjol. Sehingga pembaca susah bertahan membaca hingga akhir. Lalu transisi dari bab 1 ke bab 2 ke bab 3 tidak wajar, perkembangan plot tidak natural, dan poin plot kunci terlalu sedikit. Plot tampak memaksa, sikap protagonis pria yang kejam terhadap protagonis wanita tidak dapat dijelaskan alasannya kenapa. Jadi inti dari plot tersebut hanya ingin menggambarkan angst atau pernikahan sedih tanpa alasan yang masuk akal. Kenapa protagonis pria bisa seperti itu? Citra dari karakter protagonis pria terlalu buruk. Tidak ada hal menarik dari protagonis pria dan pembaca tidak berharap ada perubahan perkembangan hubungan protagonis pria dengan protagonis wanita. Dengan begitu tidak akan sesuai untuk plot selanjutnya. Sekarang kita lihat ya, kita bandingkan dengan contoh pembukaan bab yang bagus. Kita mengambil contoh novel berjudul My Beloved Ex-Wife yang ditulis oleh author Tiwi Sizo. Nah, ini dimulai dari bab awal. Zeta menatap ke arah luar jendela kamarnya dengan pandangan yang agak kosong. Hujan sedang turun dengan cukup deras sejak tadi, membuatnya agak enggan untuk beranjak, apalagi turun ke lantai bawah rumahnya. Perempuan itu membiarkan dirinya terbaring di atas sofa sambil menikmati gemercik air hujan yang terdengar agak sendu di telinga. Sesendu perasaannya saat ini. Dasar menantu pemalas tak tahu diri. Bisa-bisanya tidak menyiapkan makanan untuk sarapan. Apa dia ingin membuatku kelaparan lalu mati? Begitu. Entah dosa apa aku bisa sampai memiliki menantu seperti dia. Sudah mandul, tak punya kemampuan apa-apa pula. Bahkan mengurus pekerjaan rumah tangga saja tidak becus. Nyonya Brenda, ibu mertua Zeta, memaki sang menantu dari lantai bawah. Suaranya begitu nyaring, sampai-sampai terdengar dari lantai atas, tempat kamar Zeta berada. Apa-apaan ini? Semua bahan-bahan mentah masih belum dimasak sama sekali. Memangnya apa yang dilakukan oleh perempuan mandul itu sampai tidak memasak? Apa jangan-jangan dia masih tidur di kamarnya? Benar-benar pemalas.
Terdengar suara benda terjatuh. Sepertinya Nyonya Brenda naik pitam dan melempar sesuatu karena mendapati menantunya benar-benar tidak menyiapkan makanan apapun untuk dirinya sarapan. Aku membesarkan putraku dengan sepenuh hati, berharap dia bisa hidup bahagia. Tapi yang kulihat saat ini dia harus menikah dengan perempuan rendahan yang rahimnya saja sekering gurun pasir. Bagaimana bisa putraku harus menghabiskan hidupnya dengan istri tak berguna seperti itu? Harusnya jika memang tak memiliki kemampuan apa-apa, setidaknya bisa mengandung dan melahirkan pewaris untuk keluarga ini. Bukan hanya bisa menumpang hidup saja, dasar sampah. Sekali lagi Nyonya Brenda mengumpat dengan penuh emosi. Tersirat kebencian yang amat besar pada kata-katanya yang Nyonya Brenda tujukan untuk Zeta. Seakan menantunya itu memang benar-benar sosok yang tak ada nilainya sama sekali. Dan tentu saja dari dalam kamarnya Zeta bisa mendengar dengan jelas makian yang dilontarkan oleh sang mertua untuknya. Setiap kali Nyonya Brenda merasa tak senang karena Zeta dinilai melakukan kesalahan, perempuan setengah baya itu sudah pasti akan mengucapkan kata-kata yang begitu menusuk hati, tanpa merasa segan sedikit pun. Zeta hanya bisa menghela nafas sembari memejamkan matanya sejenak. Perih, itulah yang dirasakan setiap kali mendengar penghinaan yang mertuanya tujukan padanya. Tak peduli sekeras apapun dia berusaha untuk mengambil hati Nyonya Brenda, tetap saja hanya kebencian dan tatapan rendah yang didapatkan. Bahkan kesalahan paling kecil sekalipun akan membuatnya mendengarkan kata-kata yang tak sepantasnya diucapkan oleh mertua pada menantunya. Lalu semua itu pada akhirnya akan membuat Nyonya Brenda mengungkit tentang Zeta yang tak juga memberikan keturunan untuk putranya. Jika saja Zeta tidak kunjung hamil karena benar-benar mandul, mungkin dia akan menerima begitu saja penghinaan itu. Tapi kenyataannya dia bukanlah perempuan mandul. Selama 6 tahun lamanya, menikah dengan sang suami, tak sekalipun lelaki itu sudi menyentuhnya. Lalu bagaimana dia bisa hamil begitu saja? Dia sungguh sedih jika mengingat fakta ini, tapi tentu saja semua itu hanya bisa dipendamnya seorang diri, hingga saat ini, tanpa bisa mengatakannya pada orang lain. Nah, dari pembukaan bab 1 tadi, kita bisa mengevaluasikan poin menariknya yaitu pembukaan bab disisipkan konflik kecil. Protagonis wanita tidak bisa hamil, lalu dia selalu dihina oleh ibu mertuanya dan dia diperlakukan seperti pembantu. Konflik kecil inilah yang membuka jalan untuk ke konflik inti atau utama. Dari pembukaan bab sudah dapat membangkitkan rasa ingin tahu pembaca sehingga pembaca akan setia dan mencari apa konflik utamanya. Pembukaan bab diawali dengan plot yang spesifik dan bukan hanya deskripsi pengenalan karakter atau tokoh, membuat novel lebih kontekstual dan memudahkan pembaca untuk terbawa suasana dalam cerita. Sekarang kita lanjutkan lagi dari paragraf yang sebelumnya. Kak Zeta, kenapa tas dan bukuku belum siap? Aku sudah mau berangkat ke sekolah tahu. Sekali lagi terdengar teriakan dari lantai bawah. Kali ini Grisel, adik perempuan suami Zeta yang melengkingkan suaranya. Gadis itu masih sangat belia, tapi tak memiliki rasa hormat sedikit pun pada sang kakak ipar. Selain manja karena semua keinginannya selalu dituruti, mulutnya juga tajam seperti ibunya Nyonya Brenda. Cepatlah turun dan bereskan tasku, Kak Zeta. Nanti aku telat. Teriak Grisel lagi dengan suara yang naik 1 oktav daripada sebelumnya. Nah, poin menarik dari pembukaan tadi adalah konflik kecil ditambah dengan konflik kecil lainnya. Saudara ipar yang tidak ingin melihat protagonis wanita semakin mengindikasikan betapa sulit situasi protagonis wanita. Dengan memperdalam konflik dapat membagikan simpati pembaca dan kemarahan terhadap ibu mertua dan saudara ipar ini. Tak ada yang bisa Zeta lakukan selain hanya menghela nafas sekali lagi. Dia tak punya pilihan lain selain segera beranjak dan turun ke lantai bawah sebelum suasana menjadi semakin tak terkendali. Kegaduhan pagi ini tidak akan selesai jika dirinya tak melakukan apa yang mereka inginkan. Untung saja suaminya sekarang sedang tidak berada di rumah. Jika tidak, Zeta pasti akan semakin dipojokkan atas apa yang terjadi pagi ini. Tatapan mata nyalang dari sang mama mertua langsung menyambut Zeta di lantai bawah. Tapi tak begitu Zeta hiraukan karena sedikit banyak dia telah terbiasa dengan hal seperti ini. Zeta langsung membereskan buku-buku milik Grisel dan menyiapkan tasnya. Setelah itu dia juga langsung pergi ke dapur untuk memasak. Tak butuh waktu lama, beberapa hidangan lezat telah tersaji di meja makan. Zeta langsung memanggil mertua dan adik iparnya untuk sarapan. Meskipun masih merasa kesal pada Zeta, tentu saja kedua manusia culas itu langsung makan karena masakan Zeta terlalu enak untuk dilewatkan.
Tapi memang pada dasarnya Zeta telah tidak disukai sejak awal. Meski telah menyiapkan makanan enak pun tetap tak membuatnya menempatkan ucapan terima kasih. Yang ada Nyonya Brenda masih saja tidak puas terhadap Zeta. Kali ini hanya karena Zeta diam saja dan tidak berbicara sedikit pun saat perempuan setengah bayi itu sedang makan. Nyonya Brenda pun bertanya dengan raut wajah masam. Kenapa kamu diam saja sambil menekuk wajahmu begitu? Kamu tidak terima karena harus menyiapkan makanan untukku dan Grisel. Zeta hanya menggeleng pelan tanpa memandang ke arah mertuanya itu sama sekali. Memang selalu seperti ini posisinya di rumah ini. Bicara salah, diam pun juga salah. Entah apa yang harus dia lakukan agar bisa sedikit dihargai oleh keluarga suaminya. Zeta benar-benar tak tahu. Kalau kamu memang merasa tidak senang, kamu bisa pergi kapan saja, Zeta. Tak ada yang melarangmu untuk pergi kok. Nyonya Brenda kembali menambahkan. Lagi-lagi yang bisa Zeta lakukan hanyalah menghela nafasnya dan sekuat tenaga menahan diri. Tak ada gunanya berdebat. Bukannya menang, dirinya malah akan semakin dipojokkan jika sedikit saja menyanggah kata-kata mertuanya itu. Di sini kita bisa lihat ya, konflik semakin berkembang, yang menyimpulkan posisi protagonis wanita dalam keluarga tersebut dengan kata-kata dari ibu mertua yaitu, kamu bisa pergi kapan saja Zeta. Dalam konflik sebelumnya, protagonis wanita tidak bertemu langsung dengan ibu mertua dan saudara iparnya. Plot ini memungkinkan protagonis wanita dan ibu mertua akan bertemu di meja makan yang pastinya akan mendapatkan konflik dan membuka jalan ke konflik inti. Mungkin Kak Zeta marah karena Kak Kinan tidak pulang, mah. Sepertinya Kak Kinan benar-benar harus membawa Kak Helia untuk tinggal bersama kita supaya Kak Zeta tahu posisinya di rumah ini, ujar Grisa dengan santai dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mata Zeta sedikit melebar, dadanya langsung berdenyut nyeri mendengar nama Helia, perempuan yang menjadi alasan kenapa suaminya tak sedikit pun melihat ke arahnya selama 6 tahun ini. Oh iya, aku lupa memberitahu Kak Zeta. Semalam juga Kak Kinan tidak pulang karena menemani Kak Helia di rumah sakit. Kak Kinan pasti sangat senang karena dokter sudah memperbolehkan Kak Helia pulang. Grisel kembali menambahkan sambil tersenyum mengejek ke arah Zeta. Memperkenalkan konflik inti dan menjelaskan sikap buruk mereka terhadap protagonis wanita karena terdapat wanita lain, yaitu Helia di sini. Pernyataan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat mereka bertiga berbeda. Ibu mertua dan saudara ipar cenderung jahat serta belak-belakan, sedangkan protagonis wanita lebih lembut juga toleran. Mendengar itu, raut wajah Zeta tampak sedikit berubah. Seperti ada sebuah batu besar yang menyimpah hati Zeta saat ini. Rasanya benar-benar sakit dan menyesakan. Tentu saja dia merasa bersalah dan kecewa mengetahui suaminya tidak pulang karena menemani perempuan lain di luar sana. Ingin rasanya Zeta berteriak, namun lagi-lagi dia tetap menjaga etikanya dengan diam dan tak melampiaskan emosinya begitu saja. Begitu bayangan berakhir, protagonis pria akhirnya muncul dan rasa ingin tahu pembaca terpuaskan dalam waktu yang tepat. Jelaskan penampilan protagonis pria secara singkat namun tidak menjelaskan keseluruhan karakter serta pengalaman hidup protagonis pria kepada pembaca sekaligus. Plot ini tidak penting dan hanya akan memperlambat alur cerita serta tidak mempengaruhi keseluruhan isi cerita. Seperti yang kita lihat tadi ya, mereka cuma menyebutkan sekilas gitu protagonis pria, apa yang sebenarnya terjadi. Oh, ada perempuan lain yaitu Helia. Ternyata pernikahan antara Zeta dan suaminya tidak akur. Karena contohnya aja tadi suaminya nggak pulang kemarin malam kan. Di sini kita bisa lihat protagonis pria sudah mulai muncul nih, sudah ada tanda-tandanya. Tapi tidak langsung dijelaskan semuanya. Ingat, harus tetap misterius gitu untuk menjaga rasa penasaran pembaca untuk tetap melanjutkan ke plot selanjutnya. Kita lanjut lagi ya. Tak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti tepat di depan pintu rumah. Seorang laki-laki turun dari mobil tersebut dan masuk ke dalam rumah. Kinan, lelaki yang memiliki wajah rupawan serta tubuh tinggi dan tegap. Sosok yang secara fisik tampak begitu sempurna, sangat mustahil untuk tak langsung jatuh cinta saat pertama kali melihatnya. Zeta langsung bangkit mengetahui suaminya telah pulang. Dia bergegas ke ruang tamu bersama dengan Kinan yang melangkah ke arah berlawanan. Kedua orang tersebut sama-sama menghentikan langkahnya dan saling memandang satu sama lain. Jangan harap Kinan akan tersenyum hangat pada Zeta. Laki itu menatap Zeta dengan tatapan yang begitu tajam dan dingin, hingga membuat Zeta mengalihkan pandangannya ke arah lain dengan perasaan pedih tak terkira. Kinan berlalu begitu saja menganggap seolah Zeta hanyalah seekor serangga yang tak perlu dipedulikan. Nah, dari adegan tadi, paragraf tadi kita bisa lihat ya, plot pertama di mana protagonis pria dan wanita bertemu. Sikap protagonis pria terhadap protagonis wanita jelas menunjukkan diri tidak peduli dan sangat menghina, menunjukkan hubungan antara keduanya yang tidak harmonis.
Sudah terlihat ya di sini kayak bau-bau pernikahan Engs gitu. Selanjutnya, malam harinya saat Zeta menyiapkan air untuk Kinan mandi seperti biasa, tiba-tiba saya terdengar laki itu mengajaknya bicara. Tidak perlu lagi mengurus keperluanku seperti ini, ujar Kinan dengan dingin. Besok Helia diperbolehkan pulang dan akan tinggal di sini. Aku harap kamu sudah pergi dari rumah ini sebelum aku membawa Helia. Zeta terkejut mendengar kata-kata Kinan. Bagaimana bisa lelaki itu mengusir dirinya karena ingin membawa pulang perempuan masa lalunya itu? Zeta tak bisa menahan hatinya untuk tak merasa hancur. Bagaimana kalau aku tidak mau? Tanya Zeta dengan lantang. Entah dari mana dia mendapatkan keberanian hingga sanggup menentang kata-kata Kinan. Mendengar itu, Kinan tampak menatap Zeta dengan tatapan mengejek. Nah, di sini kita sudah bisa lihat konflik mencapai puncak atau klimaks. Pertentangan antara Zeta dan Kinan. Protagonis pria mengusir protagonis wanita dan rangkaian perdebatan serta konflik yang terjadi sebelumnya selangkah demi selangkah membuka jalan konflik mencapai klimaks. Protagonis wanita menolak menyebabkan konflik baru dan juga membangkitkan rasa ingin tahu pembaca terhadap tindakan penulis. Apa yang akan protagonis wanita selanjutnya? Juga apa reaksi Kinan ketika mendengar Zeta menentangnya dengan lantang? Kamu sangat tahu kenyataan hubungan kita seperti apa, Zeta. Jangan pernah lupa penyebab kenapa aku bisa sampai menikahimu, sahut Kinan dengan tajam. Zeta menatap Kinan dengan raut wajah yang tak dapat dijabarkan dengan kata-kata. Bagaimana dia bisa lupa alasan Kinan sampai bersedia menikah dengannya? Hal itu tidak lain karena saat Helia sekarat dan membutuhkan donor darah, hanya darah milik Zeta yang cocok dengan perempuan itu. Zeta bersedia mendonorkan darahnya untuk Helia hanya jika Kinan bersedia menikahinya. Ya, begitulah cara Zeta untuk menjadi istri Kinan. Dia memang memanfaatkan keadaan sehingga Kinan mau tak mau mesti menuruti keinginannya. Namun itu semua Zeta lakukan karena dia telah memendam rasa cinta pada Kinan bahkan sejak dirinya masih SMA. Dan saat itu menikah dengan Kinan adalah satu-satunya impian yang dimiliki. Nah, dari paragraf tadi kita bisa melihat ya author menjelaskan cara singkat latar belakang dan teka-teki yang mungkin sudah bikin author penasaran. Pembaca penasaran. Jadi author memberitahu pembaca alasan dari konflik utama. Kenapa pernikahan? Konflik kita kan utamanya ini bertema tentang pernikahan Engs yang membicarakan pernikahan antara Kinan dan Zeta. Di sini diberitahu alasan kenapa pernikahan itu bisa terjadi meskipun kayak terlihat banget kan Kinan itu tidak suka dengan Zeta. Dan di sini author sudah mulai jelas latar belakangnya. Karena penulis sudah mulai jelas dengan latar belakangnya. Plot ini meringkas hubungan protagonis pria dan wanita. Protagonis pria mencintai protagonis wanita, tapi tidak sebaliknya. Jadi kesimpulannya apa dari perbandingan plot baik ini? Pertama, plot seluruh bab pertama terkait erat dengan tema pernikahan Engs. Protagonis wanita tidak bahagia dan pernikahannya dan menderita disakiti oleh mertuanya, terutama pemeran utama pria. Kita bisa lihat ya di awal-awal langsung pembukaan tuh kita udah langsung dengar, bisa melihat sifat mertua protagonis wanita terhadap dirinya. Lalu pelan-pelan sampai dengan saudara ipar dan kemudian pemeran utama pria. Kedua, tidak ada plot yang disia-siakan dan ritme tempo ceritanya itu sangat pas. Konflik klimaks diperkenalkan selangkah demi selangkah dari konflik kecil, menjelaskan konflik klimaks pada waktu yang tepat dan sekaligus membuka konflik berikutnya satu persatu. Dari saudara perempuan protagonis laki-laki ke ibu mertua dan kemudian ke protagonis laki-laki, lalu perlahan-lahan konflik mencapai klimaks. Barulah pada saat itu konflik baru diperkenalkan, yaitu protagonis laki-laki membawa pulang peran pendukung perempuan. Dan yang terakhir, ketiga adalah author yang ingin menulis subtema penyesalan suami membuat tokoh protagonis pria sangat tidak menarik. Seharusnya wajah protagonis pria tampan dan kepribadiannya dingin, tapi di suatu ketika sifatnya bisa berubah terhadap protagonis wanita akan lebih menarik pembaca. Pembaca pun akan menerima jika protagonis pria kembali dengan protagonis wanita. Ya, sudah sampai di situ saja. Terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti kelas ini sampai akhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat.